Yang paling kuat lah, kan dia punya 4 atau 5 kasus yang dia angkat. Yang paling serem itu paling menakutkan adalah tentang Undang-Undang ITE. Kan pemerintah bikin revisi Undang-Undang ITE. Tapi revisi Undang-Undang ITE itu secara sangat jelas isinya adalah koreksi terhadap pelaksanaan Undang-Undang ITE selama ini dengan tujuan agar melalui koreksi ini, melalui revisi ini nantinya Undang-Undang ITE tidak akan lagi makan korban. Maka korbannya itu banyak banget, ribuan orang menjadi korban dari Undang-Undang ITE. Nah pemerintah itu berupaya agar dengan melakukan revisi tersebut korban tidak lagi berjatuhan. Jadi dengan kata lain revisi Undang-Undang ITE yang dibuat oleh pemerintah saat ini itu adalah revisi yang justru pro pada perlindungan kebebasan berekspresi. Tapi yang dipertanyakan BEM UI pasal 45C itu Bang, dianggap tidak menjelaskan secara rinci berita bohong itu indikatornya apa, artinya apa. Itu yang mereka pertanyakan dan mereka bandingkan antara realita dan Iya enggak, Anda bicara tentang Undang-Undang ITE, maka Anda harus mengatakan bahwa ada 5 masukan dari pemerintah kan. Nah itu adalah semangatnya, semangat melindungi jangan sampai ada orang kayak Prita masuk penjara. Nuril Baik harus dipenjara. Saya lupa di penjara atau dinyatakan bersalah. Ada Ahmad Dhani masuk penjara, ada Jerings masuk penjara dan ada banyak orang lain masuk penjara. Ketika pemerintah berusaha mengoreksi itu, kemudian tiba-tiba dikatakan oh ini represi. Buat saya itu kelewatan. Buat saya itu menghina sama sekali namanya. Dengan kita bisa masuk ke pasal-pasal lain kalau Anda memang mau. Tapi poin saya adalah kalau dalam gini, kalau kita bikin paper tuh kan ada ujungnya kesimpulan. Untuk bisa tiba pada kesimpulan, Anda harus punya indikator dengan metode tertentu. Ini indikator bersalahan semua. Saya nggak mau bilang bahwa Presiden Jokowi adalah seorang pemimpin yang sempurna, yang apakah ada jarak antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Mungkin iya, tapi masalahnya indikator yang digunakan oleh BEM UI itu betul-betul bermasalah. Karena itu saya katakan. Tapi Bang Ade, dalam tweet beruntun Anda menyerang yang berkaitan dengan organisasinya, HMI. Kemudian Anda juga menyerang, Anda masuk UI ini nyogok atau tidak? Nah, sudah ke arah sana yang mengarah ke individu Leon sendiri. Itu yang saya heran ya. Mereka itu menghina Jokowi, Presiden Jokowi, ya, secara sama sekali tidak ilmiah. Nah, dengan sarkastis. Ketika saya juga melakukan hal yang sarkastis yang sama, argumen saya soal penyogokan kan gini. Orang yang bisa masuk UI harusnya pintar. Kalian itu sama sekali tidak menunjukkan kepintaran. Sehingga saya curiga, saya bilang, ini sarkastis ya. Jangan-jangan Anda, saya tanya kan, bahkan bukan jangan-jangan. Anda tuh masuk UI-nya nyogok ya. Argumennya adalah, kok bisa ada anak UI separah ini logikanya. Meskipun kemudian hasilnya cum laude. Apa? Meskipun saya bahkan nggak pernah nyebut nama Leon ya. Ya artinya. Tapi kalau pertanyaan itu dibalik ke Bang Ade masuk UI nyogok nggak gitu Bang? Jawabnya gimana Bang Ade? Saya pasti jawabannya saya dulu disogok, nggak bercanda ya. Tapi maksud saya adalah ya tentu saya tidak. Saya terlalu miskin untuk menyogok waktu itu. Dan saya barangkali cukup pintar untuk lolos melalui jalur yang semestinya. Tapi poin saya adalah kok tiba-tiba misalnya Leon bilang, wah tidak ilmiah jawabannya. Ya saya bilang seilmiah apa sih meme-meme yang dibikin oleh BEM sama sekali tidak ilmiah. Oke, baik. Pernyataan unggahan postingan dianggap tidak ilmiah. Menurut Sultan sendiri, pernyataan dari Bang Ade sudah cukup substantif belum? Oke, saya bukan humas UI ya di sini. Saya alumni UIN meskipun bisa dipelintir UI negeri kan gitu kira-kira ya. Tapi paling tidak begini, saya mau tarik pada tingkat yang paradigmatik Bung Ade Armando. Bahwa mahasiswa menerjemahkan demokrasi ini tidak hanya sebatas tentang prosedural. Ini ada tentang control decision making. Jadi kita mengambil pos itu dengan berpesta, tapi pesta demokrasi kita itu tidak ditafsirkan pada 5 tahun sekali atau dalam bentuk prosedural. Nah artinya ada partisipasi di sana dan partisipasi tidak hanya sebatas pada mereka yang pro. Tapi kita yang peduli memberikan kritik, memberikan masukan, bahkan sekaligus membuat ungkapan-ungkapan seperti lip service atau Pak Jokowi ingat loh waktu itu ngomong begini kok faktanya tidak. Itu biasa saja. Bahkan jadi posisi strategis mahasiswa kita ambil berpesta dalam hal itu dan posisi etis presiden pun sudah dikatakan itu kritik biasa. Oke, kalau tadi kita kutip pernyataan dari Bang Ade kan fakta dan datanya beda gitu ya itu dia makanya termasuk
kita membiasakan kritik itu disampaikan, juga memang kita harus membiasakan respon-respon kritik yang kita dapat. Seperti respon Bung Ade Armando gitu. Dibilang pandir, mempersoalkan HMI, mempersoalkan ini anak ekonomi gitu kan ya. Kan itu tidak substantif. Saya langsung teringat ketika dulu di pondok, Bung Fadli, bahwa tarkul jawab alal jahili itu jawabun gitu loh. Jadi sekalipun kita tidak menjawab orang dungu itu adalah jawaban. Saya tidak mengatakan Bung Ade Armando adalah dungu. Tapi respon-respon yang tidak substantif itulah menurut saya jangan Ditanggapi dulu Bang Ade, membuyarkan. respon Anda tidak substansi. Jangan Bang sampai Ade. membuyarkan persoalan. Mikrofonnya, silakan Bang Ade. Silakan, Anda mau selesaikan Ya, dulu nggak? itu satu. Ya. Itu satu hal gitu loh. Jadi posisinya di situ. Nah, kemudian bentuk-bentuk yang disampaikan tentang lip service ini itu tidak bisa hanya di-capture pada bagian tertentu itu saja. Gitu loh. Jadi sebelumnya pun sudah ada kajian strategis tentang bagaimana kemudian RUU KPK atau Undang-Undang KPK ini perkembangannya dan lain-lain sebagainya. Nah, dari rangkaian diskusi dan kajian-kajian ilmiah itu sampailah pada satu titik di mana ini memang strategi yang digunakan mahasiswa untuk mengambil alih perhatian presiden dan Mengembalikan berhasil. kembali. Nah. Gitu loh. Bahkan presiden sudah merespon. Ini kan satu keberhasilan juga yang kita bisa katakan satu postingan ini mengatensi presiden gitu. Nah, jadi di situ posisi Baik, saya sampai ingin situ Bang Ade mengatakan. ditanggapi. Ya, itu namanya clickbait. Ya, cara untuk menarik perhatian tidak melalui sebuah substansi. Saya berharap, mungkin harapan saya lebih tinggi dari Anda mengenai BEM UI ya, yang tidak berani datang ke sini ketua BEM-nya karena ada saya katanya, ya. Buat saya itu childish banget, tapi saya nggak mau masuk ke sana lagi karena nanti Anda bilang jangan personal dong. Tapi saya mau bilang BEM UI itu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, organ mahasiswa tertinggi di Universitas Indonesia. Anda kemudian bicara, bikin sebuah rangkaian meme loh. Ya, rangkaian tweet dengan gambar Presiden Jokowi dengan kalimat misalnya seperti Anda membual, rakyat mual. Itu apa maksudnya? Nah, ketika mereka bicara dengan bahasa semacam itu, Anda bisa mengatakan bahwa ya sebenarnya ada latar belakangnya. Ya, silahkan jawab saja apa yang saya katakan. Tapi buat saya, wahai BEM UI, kualitas kalian tuh sama sekali tidak mencerminkan para mahasiswa pintar di universitas terbaik di negara ini. Ya. Kalau mau bikin kritik, Begini. silahkan bikin kritik Betul. yang substantif. Betul, Bung Ade Armando berhak berbicara seperti itu. Pun kita, mahasiswa atau bahkan Leon sekalipun, berhak untuk memutuskan bahwa dia tidak setara untuk berdiskusi dengan Bung Ade Armando. Iya. Misal Ini kan begitu loh. Kita di sini Ini perlu pertegas ilustrasinya. terlebih dahulu Betul, bahwa sebelumnya karena kami tim Tihuan juga sudah sempat menghubungi dan juga mengundang Leon untuk hadir di sini untuk kemudian memberikan klarifikasi dan juga tanggapannya tentang beberapa tweet dari Bang Ade Armando dan juga beberapa orang lainnya yang kemudian sempat mengkomentari beberapa postingan dari BEM UI, namun jawabannya adalah sebagai berikut. BEM UI sedang memantau perkembangan dan dinamika situasi serta menyiapkan respon yang akan disampaikan pada waktu yang tepat. Nah, itu tadi alasan yang kemudian disampaikan oleh Leon yang kami hubungi melalui WhatsApp. Ya, jadi kalaupun dikatakan bahwa ini tidak substantif, silakan aja kalau ingin Bung Ade Armando mengatakan seperti itu. Pun kita juga berhak bahwa respon yang dikeluarkan oleh Bung Ade Armando sama sekali jauh dari substansi.